فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Yang kedua, Ustadz Husni Mubarak telah membacakan Quran pengantar. Masih kurang apa? Ditambah lagi bacaannya. Bacaannya beda-beda seninya. Yang satu seni Malang, yang satu seni Banjarmasin. Beda-beda. Nanti kalau punya anak cewek mana yang dipilih silakan ya. Pilih sendiri aja. Masih di sini kok. Masih paling setahun 2 tahun masih di sini. Nggak mau pulang dia. Nanti ke saya aja kalau ada. Sekarang acara selanjutnya acara wisuda. Kita saksikan acara wisuda ini. Di samping kita saksikan, mudah-mudahan disaksikan oleh pewisuda malaikat Jibril langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala, membawa berkah keselamatan kita bersama di dunia wal akhirah. Allahumma Muhammad. Mana yang baca sholawat? Wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihi kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihi kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihi kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wassalam ala man ukhiyal Qur'an wa ahli baitihi kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Salatullahi wassalam على من
أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن صلاة الله والسلام على من أوحي القرآن وأهل بيته الكرام وصحبه ذوي القرآن. اللهم صل على محمد. Mari kita dengar bacaan ikrar santri. Mohon diikuti oleh santri yang bersuara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba. Raditu billahi rabba. Wa bil Islam dina. Wa bil Islam dina. Wa bil Qur'an imama. Wa bil Qur'an imama. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Ikrar santri dengan memohon rahmat, dengan memohon rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya berjanji. Satu, akan selalu menjaga nama baik alma mater Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'awanah. Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Mu'awanah. Dua, akan selalu menjaga dan memelihara bacaan hafalan dan pemahaman Al-Quran sesuai dengan kemampuan saya. Tiga, akan mengamalkan isi dan kandungan Al-Quran dalam rangka meningkatkan ketakwaan saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Empat, akan mendarma baktikan ilmu Al-Quran kepada masyarakat dalam rangka melestarikan Al-Quran. Shadaqallahul azim. Salawat. Salamullahi wal ridwan ala man azzama al-Quran biqalbin khalisin wa muhibbin raghibin Quran. Wa tuba man ta'allama wa ba'du 'allama al-Quran wa dama 'inda kulli hin murattilan al-Quran. Salatullahi wassalam ala man uhiya al-Quran wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dhawil Quran. Salam Muhammad. Alhamdulillah.
kedua santri telah kita saksikan dengan hafalannya. Kemudian kita sampaikan, kita kasih syahadah atau ijazah ini. Mudah-mudahan jadi bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menyaksikan juga mudah-mudahan disaksikan oleh para malaikat, jadi bukti kita menghargai dan menghormati Al-Quran, mendapat keselamatan bersama di dunia. Sebelum wisuda ini kita tutup, mari kita baca doa Al-Quran. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alhamdulillah kama yanbaghi li jalalihi wa 'azimi sultanih. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واهدنا وبارك لنا في الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا تلاوته إنك سميع. اللهم ارزقنا بالألف أمنا وإيمانا وبالباء بهاء وبركة وبالتاء توبة وتوفيقا وبالتاء ثروة وثوابا وبالجيم جهلا وجلالا وبالحاء حلما وحياء وبالخاء خشيئة وبالدال دهلا وذليلا وبالذال هنا وذكاء وبالراء رحمة ورجاء وبالزاي جهدا وذكاء وبالسين سعادة وسلامة وبالشين شكرا وشرافة وبالصاد صبرا وصداقا وبالضاد ضوءا وضراءة بالطاء طاعة وطهارة وبالضاد ظفرا وظرافة وبالعين عفوا وعافية وبالغين غنى وغنيمة وبالفاء فوزا وفلاحا وبالقاف فرقا وقناعة وبالكاف كمالا وكرامة وباللام لطفا ولقاء وبالميم مغفرة ومتاعة وبالياء يسرا ويقينا. اللهم طهر قلوبنا وقرض عيوننا واشف مرضانا واقض عنا ديوننا وارحم آباءنا وأمهاتنا ببركة كلامك القديم. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي الحسن مونسا وفي القيام شافعا وفي الجنة رفيقا ومن الإنس. اللهم أرسلك وما أطعنا ورضا ما كرهنا وإلى روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وآل بيته وجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين وجميع علماء القرآن من مشارق الأرض ومغربها وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وقرباتنا وجميع مشايخنا وأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسنات وكفر عنهم السيئات وأدخلهم الجنة مع الآباء والأمهات. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئا فتجاوز عنهم ولقهم الأمن من عذابك. اللهم إن كانوا محسنا فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئا فتجاوز عنهم ولقهم برحمة رضاك. اللهم رب الأرواح الفانية والعظام النكرة التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا. أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا. أدخل عليهم روحا منك وسلاما منا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah acara penyampaian wisuda dan doanya sudah selesai. Mudah-mudahan semua ini terkabul niatan kita bersama jadi orang yang selamat di dunia dan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Silakan ya Dinda, boleh. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ini sekedar tambahan promosi
waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Waktu Rasulullah Isra Mi'raj, di sana Rasulullah menceritakan begini. Sami'tu lailatan usriya bi al-haqqa yaqul. Ya Muhammad, mur ummatak ayyukrimu thalatha, al-walid wal-alim wa hamil al-Quran. Ya Muhammad, hadzirhu min ayyaghdabuhum aw yuhinuhum, fa inna ghadabi yashtaddu ala man yaghdabuhum. Ya Muhammad, ahlul Quran hum ahli, ja'altuhum fid dunya ikraman li ahliha, walaula kaunul Quran mahfuzan fi sudurihim lahalakatis samawati wal ardu wa man fiha. Ya Muhammad, hamalatul Quran la yu'adzabun wa la yuhasabuna yawmal qiyamah. Ya Muhammad, hamilul Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikati. Ya Muhammad, innal jannah tashtaqu ila thalatha, anta wa sahibaika Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma wa hamil Quran al-Hakim. Bapak-bapak hadirin, ibu-ibu sekalian, ini yang saya ceritakan, hadis ini waktu Rasulullah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj dari bumi ke langit tidak menit-menitan, berapa detik langsung di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kendaraannya buruk, supirnya malaikat Jibril. Sampai sana malaikat Jibril nggak masuk. Muhammad, saya keluar saja. Ini urusan Anda langsung, panjenengan langsung dengan Allah. Saya nggak pernah masuk. Langsung sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ langsung Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Ini yang perlu kita ingat. Apa yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad? Mur ummatak, perintahkan Muhammad seluruh umatmu yang ada di alam dunia ini. Disuruh memerintahkan apa? Ayyukrimu thalatha, hendaknya memuliakan, menghargai, menjunjung tinggi tiga orang golongan. Satu, al-walid, orang tuanya, bapak ibunya. Sekarang zaman akhir banyak anak yang lunjak, gak sopan, kurang ajar, seenaknya sendiri dengan bapak ibunya. Na'udzubillah min. Yang nomor dua, apa perintahnya Allah lewat Nabi Muhammad? Yang nomor dua, al-alim, hendaknya muliakan, hormati, junjung tinggi al-alim, orang yang alim, ilmunya tinggi, tahu, ngerti, paham
dengan Allah Subhanahu. Tahu, ngerti, paham, takut dirinya itu nyinggung perasaannya Allah. Ini berarti orang alim. Ini yang harus dihormati. Ketiga, wa hamilul Quran, orang-orang yang hafal Quran. Ya Muhammad, hadzirhum min ayyaghdhabuhum. Muhammad, sampaikan kepada mereka umat-umat kamu semua, kasih tahu, hei umat-umatku, kamu sekarang jangan sampai menyinggung perasaan kedua orang tua, menyinggung perasaan orang alim, menyinggung perasaan orang hafal Quran. Apa sebabnya? Fa inna ghadabi yashaddu, murka saya lebih daripada mereka. Ini bahaya bagi anak-anak muda-muda, kita yang masih punya orang tua, bapak ibu, punya guru, ya, kenalan sama orang yang hafal Quran, kita harus hati-hati. Sebab urusannya sama Allah. Allah langsung nyampaikan tadi, ya Muhammad, sampaikan tadi, ahlul Quran hum ahli, orang-orang hafal Quran keluar tadi. Artinya Allah bilang apa? Keluargaku. Maaf, seandainya kita punya anak 1, 2, 3, 5, 6, 20, ada satu anak yang disakiti entah siapa, kita pasti sakit hati. Ya, siapa itu? Allah di atasnya itu. Ahlul Quran wali, orang-orang hafal Quran keluarga saya, katanya Allah. Jangan macam itu disakiti, Allah tersinggung. Ya. Ja'altuhum fid dunya ikraman li ahliya, saya turunkan, saya jadikan orang-orang hafal Quran ini saya taruh di alam dunia supaya ikraman li ahliya, dimuliakan tinggi sama dengan memuliakan Allah. Ya Muhammad, hamalatul Quran la yu'adzabun, sampaikan lagi Muhammad supaya tahu umat kamu, hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Quran la yu'adzabuna yaumal qiyamah wa la yuhasabun, tidak disiksa dan tidak dihisab, tidak diaudit di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bebas. Di alam kubur bagaimana? Apalagi alam kubur, bentar nakir bakalan nanya itu. Kalau bentar nakir kudu gampang, tanya gitu ya kalau alam kubur. Mereka maaf ya, mau nanya bentar nakir apa kudu kan enggak? Apal dia. Hafal. Makanya kalau kita hafal kulu, kita baca 3 kali seperti membaca Quran, hatam 30, seperti membaca Quran 30. Alhamdulillah udah seperti, daripada enggak sama sekali. Kalau malaikat enggak hafal, kalau pengen enggak ditanya di alam kubur oleh Pak Malaikat Munkar Nakir, karena nggak hafal Quran, ada rahasia. Rahasianya ada, bu, pengen tahu nggak rahasianya? Oh, tapi jangan bilang-bilang, ini rahasia ya. Kalau pengen tidak ditanya oleh Malaikat Munkar Nakir di alam kubur nanti, kalau kita udah kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, rahasianya satu. Rutinin baca surat Al-Mulk, tabarakan dari biyadil mulk, ya. Itu dirutinin satu surat itu setiap jam 1 malam terus sampai akhir hayat kita. Ditanya pada malam. Ini rahasia ya, yang bukan siapa-siapa itu rahasianya. Alasannya apa? Kok baca surat Al-Mulk? Nggak hafal Quran tuh gak juz, baca ini aja lah, lumayan kan ditanya sama malaikat Munkar Nakir, ya kan? Nanti berikutnya, urusan berikutnya nanti apa lagi itu? Yang penting kan ditanya dulu, ya kan? Daripada ditanya baru masuk, mau kemana kamu? Repot kita. Ini masuk ya silakan. Alhamdulillah. Masalah nanti di dalam masih ditanya lagi,
Entar urusan aku, tarat urusan nanti itu. Halawatul Quran la yu'adzabun wa la yuhasabun yawmal qiyamah. Terus Allah menyampaikan lagi pesan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, hamilul Quran idza mata tabki alaihi samawati wa ardi wa malaikah. Muhammad, pengen tahu kalau ada orang hafal meninggal wafat, langit bumi malaikat seluruh yang ada di langit nangis Pak. Nah, nangis, merasa kehilangan. Siapa yang nanti yang akan merawat Al-Quran? Perawatan itu mahal Pak. Kita punya mobil mau perawatan mahal. Beli gampang, dapat perawatannya susah. Salon kayak gini. Sama punya istri juga begitu. Asal nikah dapat, alhamdulillah, perawatannya susah. Ya kan? Mau ke salon ada jamu kaki, jamu telinga, jamu pusar, udah pusing lah. Perawatannya banyak sekali, ya kan? Ini perawatan Al-Quran, kalau orang hafal Al-Quran meninggal, nangis mereka. Kalau kita meninggal ditangisin, tandanya yang nangis itu nyambung sama kita, cinta sama kita, kehilangan sama kita. Kita waktu lahir, ya, dari perut ibu, lewat jalannya masing-masing, ya kan? Jalannya ada yang dioperasi, Kaisar, ada jalannya yang asli, ya kan? Lahir, wek, nangis apa ketawa kita? Ketawa sama bayinya sudah lahir nih, laki apa perempuan? Ya, iya. Kita jangan sampai diketawain dua kali. Lahir sudah diketawain, mati diketawain lagi. Cara mati, alhamdulillah mati dia. Wah, kacau itu kita. Kita lahir diketawain, kita meninggal ditangisin. Aduh, nangis. Kan suami tangisin sama istrinya. Istrinya meninggal, suami yang nangis. Berarti tandanya nyambung. Tapi tangisan-tangisan orang zaman akhir ini harus kita selidiki lagi. Ya, nangisnya beneran apa nangis pura-pura? Ada yang nangisnya pura-pura, itu repot itu. Suaminya nangis, istrinya meninggal. Ditanya sama temennya akal, ngapain kamu? Aduh, istri aku nangis, nangis gimana kamu? Pura-pura, ini bisa nambah lagi. Enggak, bahaya kamu itu. Waktu hidupnya nggak berani, dia nungguin mati duluan. Repot kali itu. Kalau nangisnya malaikat kepada orang yang hafal Quran, bukan nangis seperti itu. Nangis serius, mendoakan orang yang hafal Quran meninggal. Karena siapa yang hafal Quran? Yang terakhir pesannya Allah Subhanahu Wa Taala lewat Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, innal jannah tashtaqu ila thalatha. Muhammad, sampaikan kepada umat, surgaku yang luas, ya, yang aku berikan luasnya 7 langit 7 bumi, akan saya kasihkan, saya berikan 1 orang. Ya, gak kaya gimana Allah? 7 langit 7 bumi akan saya berikan 1 orang. Kita punya tanah 10 hektar kayaknya kaya, kita punya tanah 1 hektar kayaknya kaya, kita punya mobil kayaknya kaya, kecil itu. Tapi kalau Allah sudah bilang langit 7 bumi luasnya 7, saya berikan 1 orang untuk masuk surga. Siapa itu? Innal jannah tashtaqu ila thalatha. Yang dirindukan surga itu 3. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Muhammad, anta, kamu. Surga itu rindu sama Rasulullah. Kalau dirindu surga, pasti masuk surga. Kalau kita rindu surga, belum tentu masuk surga.
Ya kalau surganya mau, ya kan? Cewek rindu sama cowok, ya kalau cowoknya mau. Kalau nggak mau, ya kelepek sendiri. Sebaliknya, cowok suka sama cewek, ya kan? Rindu banget sama cewek itu. Ceweknya nggak ada sama sekali, kelepek cowoknya kasar. Salahnya sendiri. Tapi kalau surga itu rindu kepada Rasulullah SAW, itu yang bilang siapa? Allah. Tapi di zaman akhir ini ada kiai apa? Katanya Allah, katanya Rasulullah Nabi Muhammad SAW, katanya kiai yang sesat itu tidak dijamin masuk surga. Kiai gendeng kan? Itu kiai gendeng di TV hampir buat tafsir, namanya lupa saya. Itu kiai gendeng. Apa Muhammad gak dijamin surga? Gak pernah baca hadis itu. Surganya aja rindu. Kalau sama kiai tadi yang mengatakan Rasulullah tidak masuk surga, saja kiainya masuk neraka itu ngawur. Masih ada di TV. Ntar kalau nonton TV bareng-bareng saya kasih tahu orangnya. Nih. Kalau nonton TV bareng, saya lupa nama orang itu. Kok tahu hidungnya madep ke bawah gitu aja. Kiai besar terkenal itu. Aneh kayaknya itu. Surga rindu satu sama engkau Muhammad. Kedua, surga aku ini rindu kepada sahabat Abu Bakar dan Umar. Itu dirindukan surga. Yang ketiga, wahamil Quran. Allah bilang Muhammad, surga rindu kepada orang hafal. Makanya kita kalau ada orang hafal Quran, kita deketin aja, kita pepet, pegang terus. Wah, masuk lubang semut kita ikuti, begitu. Itu langsung dari Allah Subhanahu. Mudah-mudahan kita punya anak, punya teman, punya saudara, punya kenalan di mana-mana. Mudah-mudahan semuanya ini suka dan cintaan, suka membaca, suka sampai menghafal Al-Quran. Jadi orang yang selamat bersama fiddini wa dunya. Insya Allah itu sekedar promosi yang bisa saya sampaikan. Promosi ini memang harus disampaikan, mudah-mudahan bisa ketularan. Kalau ketularan hal yang baik, insya Allah kita jadi baik. Kalau ketularan hal yang jelek, mudah-mudahan kita dijauhkan dari seperti yang disampaikan di kitab Ta'limul Ta'lim. Kalau yang baik, ayo ikuti cepat. Siapa teman kamu, guru kamu baik? Oh, anak ngaji malam minggu, ikut ngaji rutinan kalau Rebo malam ngajinya jam 11, ikuti, bagus. Atas syairan begitu kita Ta'lim. Kalau jelek, stop. Walaupun orang bakal jangan itu. Syairnya ada. Anil mar'i la tas'al wa atasir qarinahu fa innal qarina bil maqarin liyahtadi. Itu dulu waktu saya ngaji masih ingat ini. Fa in kana dza syarrin fajannib suratan wa in kana dza khairin faqarin mutahtadi. Kalau kita menemui seseorang, tujuan kita ingin mendekati, ingin mengenal, ta'aruf dan sebagainya, gampang, nggak perlu ditanya orangnya. Sampean orang baik apa enggak? Nggak perlu. Ya dia tuh ya aku, saya orang baik-baik aja, langsung melapor kalau begitu, nggak perlu tanya begitu. Cukup wabsir qarinah. Kita lihat siapa yang akan kita dekati, sahabatnya itu sahabatnya siapa aja. Kalau sahabat-sahabatnya orang yang baik mendekat kepada Allah,
berarti baik. Kalau sahabat-sahabatnya itu orang error, miring, stres, jangan. Kata saya, fa'inka nada syarrin, kalau itu error, fajar milik busur aja. Cepet-cepet jauhi, nggak usah kenal lagi udah. Lu gua baik, selesai. Tapi kalau orangnya baik, bagus itu belum nyala ngapalin Quran. Saya walaupun nggak hafal, kalau berfoto seperti ini susah ngapalin, aku deketin aja, barangkali bisa hafal. Bagus. Kata saya apa? Kata saya, wa inka nada khairin faqarin hudahati. Kita temani yang baik, kita akan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah, sadaqallahu adzim wa sadaqar rasulul karim wa nahnu ala syahidin. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat, menyelamatkan kita mendapat rezeki wa dunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, demikianlah acara puncak prosesi dan pelantikan wisuda santri Hafazul Quran Pondok Pesantren Al-Mu'awanah yang telah dipimpin oleh Khadimut Thalabah Al-Mukarram Kiai Haji Khalilullah Anwar Al-Hafiz. Semoga dengan tahfizul Quran ini kita mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapat meningkatkan amal dan ibadah kita menyongsong bulan suci Ramadan, sehingga kita menjadi manusia Qurani. Para hadirin sekalian, marilah meningkat acara selanjutnya, acara tausiah agama yang nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Adrus. Sebelumnya beliau akan menyampaikan, kita iringi dengan sholawat. Kepada Al-Mukarram Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Adrus kami persilahkan. Allah ala Taha Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-Abhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang saya muliakan pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awanah, Akhil Al-Mahbub Fadilatul Ustaz Kiai Haji Khalil beserta keluarga besar dan para santri-santrinya. Dan saya hormati sebagai sahibul wasilah, penyebab kenalnya saya kepada beliau dan sampainya saya ke tempat beliau, Al-Mukarramah Ibu Hajar Rifai,
beserta keluarga besarnya, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini guru kita selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Mu'awwanah mendatangkan seluruh wali murid dan mengundang para tokoh untuk menyaksikan kemampuan dan keberhasilan putra-putri kita di dalam menghafal Al-Quran. Quran ini merupakan mukjizat Nabi yang abadi ila yaumil qiyamah. Quran ini mau dibolak-balik kayak apa, tetap Quran. Mau dicari kebenarannya, di depannya ada Quran, tetap itu kebenaran ada. Bagaimanapun orang mau menyelewengkan Quran, tetap Allah yang akan melindungi Quran. Beruntunglah orang tua yang diberi kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk memperdalam Al-Quran lewat Pondok Pesantren Al-Mu'awwanah. Ini keuntungan anak-anak kita yang hafal Quran nanti kembali kepada orang tua. Sebab sekarang ini banyak orang tua disengsarakan oleh anaknya sendiri. Begitu meninggal dunia, anaknya tidak mampu bagaimana mengirimkan kebaikan kepada orang yang sudah mati. Saya belum lama, ibu-ibu, ada tetangga saya meninggal dunia, dikubur di satu pekuburan umum di daerah Bogor. Ketika jenazah sudah dikubur, saya mundur. Saya dengar ada orang baca Quran, baca Yasin, suaranya merdu, enak. Saya cari, ternyata ada satu anak muda nggak pakai peci, anaknya ganteng, pakai kemeja, pakai celana. Saya dalam hati saya tumben-tumbenan, dia biasanya yang baca Yasinnya enak itu santri. Ini kok pakaiannya modern. Begitu saya dekatin, nggak taunya handphone. Saya tanya, Mas, ini ajaran apa nih Mas? Kok ziarah pakai handphone? Begini Pak, saya ini sekolah di Amerika 8 tahun. Ibu saya meninggal. Saya baru bisa datang setelah 3 hari ibu saya dikubur. Saya nggak tahu apa yang harus akan saya baca. Untuk menghadiahkan orang tua saya pinjam handphone supir saya, nggak ada Yasinnya, saya setel. Saudara hadirin, anak yang berbakti kepada orang tua bukan berarti anak yang pintar, tapi anak yang bisa membantu kesulitan orang tua di dalam kubur. Sebab orang di kubur itu Pak nggak cukup amalnya. Makanya dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk selalu memohonkan ampun lil ahya walil amwat, untuk yang hidup maupun yang mati, karena tanpa permohonan ampunan kita tidak cukup amalnya menyelamatkan orang itu di dalam kubur. Makanya Nabi SAW mengatakan, man qara'al Qur'an wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Siapa yang membaca Quran kemudian dipelajari itu Quran sehingga tahu perintah dan larangan, sehingga diamalkan itu Quran, maka ibu bapaknya nanti mendapatkan mahkota di hari kiamat. Orang tua yang lain dijemur di atas matahari sejengkal dari kepala, sehingga orang tua yang lain mencari bantuan dari mana. Tapi ibu bapak yang membawa anaknya ke pondok pesantren ini, anak kita bukan sekedar bisa membaca, bahkan bisa menghafal, insya Allah bisa mengamalkan. Ibu bapak akan mendapat jaminan di akhirat, mendapatkan mahkota penghormatan dari Allah Ta'ala. Saudara hadirin yang saya hormati, pondok pesantren ini bukti bahwa para ulama berjuangnya nggak berhenti. Dulu orang-orang berjuang melawan Belanda sampai merdeka. Muncul Jepang, kita berjuang. Muncul PKI, kita berjuang. Setelah Orde Baru, orang-orang pada mencari kesenangan dan keuntungan. Betul-betul. Yang satu pengen jadi pejabat, satu pengen jadi ini tujuannya perut. Hanya tujuan perut, tujuan kekayaan. Tapi ulama dari semenjak Wali Songo menginjakkan kakinya di bumi